Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente, goblok. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan, fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal itu karena udah kelewatan. Di bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ini ada video lama ya, tapi cukup menarik untuk dilihat dan didengarkan. Video ini menampilkan ada bapak-bapak marah dan emosi, meluapkan emosinya kepada Pak Joko Widodo. Bahwasanya beliau kecewa dengan tindakan dari Pak Jokowi sendiri dan juga beliau menyayangkan kenapa Jokowi menjadi seorang presiden tapi justru seperti ini. Tidak seperti apa yang diharapkan. Emang gak bahaya tah? Iya bahayalah, tapi buktinya beliau tetap saja untuk bisa mengungkapkan dan mengekspresikan kekecewaannya. Nah, apakah yang dikatakan oleh Bapak ini nyata adanya atau bagaimana? Nanti kalian bisa komentar di bawah ini. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Pekerja ini memang Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang outsourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini rakyat Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh nente, goblok. Ya kan kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan 35 juta enak lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana barusan ini menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment dan tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000 bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum kerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Rupiah anjlok lebih dari 2%. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah. Untuk para petani. Petani di Lampung kesulitan mendapat pupuk urea bersubsidi. Untuk para nelayan. Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan. Untuk para guru. Guru honorer yang curhat soal gaji Rp100.000 per bulan. Untuk para buruh. Pemirsa, hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan iuran tapera di depan Istana Negara. Pengusaha kecil, pengusaha menengah, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya.
Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Yang lebih baik kayaknya keluarganya sih ya. Nah teman-teman semua, memang banyak banget kebijakan yang aneh sih. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat berita ini, wah luar biasa sekali ya. Yang terakhir malah justru data nasional dibobol. Nah siapa menterinya? Ya menterinya pilihan dari Pak Jokowi, yang dimana menterinya ini adalah ketua dari Projo juga ya. Dan masih banyak lagi kelucuan-kelucuan yang akhirnya muncul di akhir periode Pak Jokowi. Nah maka dari itu akhirnya banyak orang-orang yang dulunya juga membela Pak Jokowi justru sekarang menyesal dan kecewa dengan tindakan Pak Jokowi sendiri. Tapi memang bagusnya rakyat itu semua speak up. Maksudnya gini, berkomentar ketika ada kebijakan ataupun kelucuan dari pemerintah, langsung saja komentar biar viral gitu ya. Karena sekarang ini kalau udah viral baru ditanggapi. Nah tapi sayangnya nanti akan ada RUU penyiaran nih, gawat lagi nih. Aduh. Misalnya kita bikin konten ngomongin kebebasan berpendapat gitu, ngeritik kebebasan berpendapat lah, pasti ada aja yang komen, nah ini lu masih bebas ngomong, lu belum ketangkep, lu kalau zaman Orba udah hilang lu. Kok ngelihat dari yang masih survive sih, yang masih selamat gitu, bukan dari yang jadi korban. Tuh lihat Mas Daniel tuh baru aja divonis 7 bulan ITE gara-gara ngeritik tambak udang di Karimun Jawa. Kemarin Haris Azhar juga tuh sempat dilaporin meskipun gak ketangkap. Belum lagi yang gak kesorot media tuh aktivis-aktivis biasa yang advokasi tanah rakyat, banyak banget yang udah ketangkep. Nih ngelihat dari yang masih selamat, lebih banyak yang selamat lah pasti. Kalau gitu juga Orde Baru berarti gak otoriter, karena 32 tahun otomatis lebih banyak yang survive kan daripada yang hilang. Ya benar sekali ya. Kadang-kadang ini memang kalau udah membela ini gak bisa ngelihat secara apa ya, secara objektif gitu ya, secara luas gitu loh. Jangan melulu melihat yang skala kecilnya, tapi kita ngelihat skala besarnya di Indonesia ini bagaimana gitu loh. Belum lagi KPK yang dilemahkan teman-teman semua. Bagaimana para koruptor itu bisa ditangkap gitu loh. Kalau KPK justru di bawah pemerintahan. Harusnya kan independen. Gimana coba? Sekarang bagaimana kita mengembalikan trust itu? Anda KPK nggak bisa diharap, kita paham mereka. Saya mengatakan bahwa indikasi kuat, indikasi analisis boleh salah, bahwa mereka sedang diremote memang. Oke, fokusnya gue adalah kalimat dia yang bilang KPK kelihatan kayak diremote. Mungkin emang ini tujuan pemerintah pas tahun 2019 itu maksa untuk merevisi Undang-Undang KPK ada di bawah presiden dan masuk jadi lembaga eksekutif dari yang awalnya independen. Sekarang, kalau KPK ada di dalam lembaga eksekutif, yang diuntungkan itu siapa? Apakah eksekutif, apakah legislatif, atau yudikatif? Ya pasti eksekutif lah. Masih ingat nggak kasusnya Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP tahun 2019 dulu? Waktu itu kan pernah ada cerita kalau Agus Raharjo, mantan ketua KPK saat itu pernah dipanggil presiden sendirian. Kata dia, presiden minta kasus Setia Novanto di stop, tapi ditolak sama Agus Raharjonya. Waktu itu dia bisa nolak, karena posisi KPK sebagai lembaga independen, nggak bisa disuruh-suruh. Nah, abis permintaan itu ditolak, mulai dah mendadak keluar ide untuk merevisi Undang-Undang KPK jadi di bawah presiden. Sempet ramai kan waktu itu? Pas undang-undang itu udah disahkan, Istana menegaskan kalau pimpinan KPK ada di bawah presiden. Nah, mulai dari saat itu udah bisa dibilang kalau KPK fix ada di bawah arahan presiden. Jadi, jangan salahin rakyat kalau punya pemikiran KPK saat ini kayak disetir. Terus kalau mau tahu tuduhan KPK disetir itu benar atau enggak, silakan baca berita ini. Di situ ditulis dengan jelas, langkah-langkah yang dilakuin oleh penyidik itu adalah bagian dari perintah pimpinan. Dan yang ngomong adalah ketua KPK. Sekarang lu pikir pakai logika nih ya. Ketua KPK ngomong itu atas dasar perintah dari pimpinan. Lah dia kan ketua KPK. Terus siapa pimpinan yang posisinya ada di atas ketua KPK-nya? Ya silakan dijawab sendiri. Apa lu? Masa Pak RT kan nggak mungkin. Jadi ya di sini kita bisa jelas ya melihat ya bahwasanya memang KPK benar-benar disetir ya.
Aduh, pusing dah kalau begini. Ya sudahlah, itu sudah terjadi. Mudah-mudahan nanti di pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto bisa merubahnya lagi. Nah teman-teman semua, ini mengenai pilkada ini bagaimana ini? Hidup bagaimana ini? Pak Anies beneran bisa maju dan kita semua anak-anak Abah ini ayo dukung Pak Anies. Tentunya rakyat Jakarta ya yang militan ini bisalah memilih pemimpin yang benar-benar mantap gitu loh. Ya walaupun politik sekarang itu banyak banget gimmicknya gitu ya, tapi ya sudahlah, kita nikmatin saja. Jujur aja, muak gua ngeliat politik sekarang. Kebanyakan gimmick. Nih. Lama-lama kalau dibiarin, hancur juga nih negara. Ya kita tahu lah tujuan kalian buat gimmick-gimmick kayak gitu, buat tes ombak aja kan? Kita juga akuin lah strategi marketing politik kalian keren. Namanya juga pebisnis. Tapi sadar nggak, strategi kalian tuh bikin masyarakat tambah bego. Udah aslinya bego, dibikin tambah bego lagi. Gak ada gue lihat berita Raffi mau maju di daerah A, bawa gagasan ini. Kaisang mau maju di DKI, bawa gagasan ini. Perdebatan publik sekarang tuh cuman sebatas Raffi mau maju di mana, Kaisang mau nyalon nama siapa. Udah. Nggak, maksud gue tuh ini pemilihan gubernur atau kontes AFI sih. Gak ada loh satupun yang ngomongin gagasan. Minimal terobosan program lah. Tapi ya mau gimana lagi, kalau politisi modal populer mah emang beda. Emang sih, ngapain juga bikin program ribet-ribet, kalau bikin lagu, jargon, joget-joget juga bisa menang. Sekarang kan gimmick lebih penting dibanding gagasan. Udah gak penting sekarang background orang buat calon gubernur. Udah gak penting sekarang calon gubernur mau ngebawa apa. Ini kan politik riang gembira yang kalian impi-impikan. Tapi saya berubah pikiran karena tadinya saya mau boykot nih PKS ini karena nggak berani nyalonin pejuang, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya saya nguping tadi Hersan segala macam Billy, tetapi hal yang sifatnya kuantitatif saya tidak peduli lagi tuh. Karena buat saya pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik. Pemilihan, ya itu dasarnya kan. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja, itu apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu ya udah nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS, bukan tim kampanye Anies ya, tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu, bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih, bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik, pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang katakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja titik.
bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Baik, Bung Rocky, apa yang agenda perjuangan yang spesifik yang harus nanti diusung oleh Pak Anies di DKI bila beliau Ya, terpilih kembali? keterbukaan sistem politik, keterbukaan informasi, kejujuran dalam mengucapkan janji, kan semua itu adalah soal etik, soal value, soal moral. Kan cuma itu yang akan jadi penanda baru dari kepemimpinan baru kan. A new kind of leadership, itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya itu yang hendak kita jadikan juga momentum ke semua daerah tuh. Supaya semua daerah ikut. Oh, yang akan kita pilih sebagai gubernur nanti di 2000 di November nanti. Atau wali kota atau bupati. Adalah mereka yang ingin berjuang gitu. Jadi pejuang yang dipilih. Bukan pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah tuh mudah di survei bisa, dikasih uang juga bisa. Tetapi mental pejuang ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Untuk menghasilkan kepemimpinan internasional, kepemimpinan yang mampu untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam kawasan yang bergolak secara ekonomi, secara politik, segala macam. Itu intinya tuh. Wah, udahlah pokoknya mantep banget ya. Ayo teman-teman dukung Pak Anies Baswedan karena udah jelas rekam jejak dari Pak Anies Baswedan memang mampu untuk berpikir, mampu untuk memimpin suatu bangsa. Dan juga nanti dari gubernur ini beliau ketika nanti 2029 beliau bisa masuk ke pilpres lagi teman-teman semua. Jadi kita itu bangga gitu loh punya pemimpin yang memang smart, pinter. Memang paknya di situ, kualitasnya memang ada di situ gitu loh. Bukan hanya karena FOMO aja, karena viral aja, karena dia itu popularitas saja. Gak kayak gitu, tapi benar-benar memang bisa berpikir untuk memimpin. Bagaimana nanti rakyatnya bisa bahagia. Bagaimana beliau bisa membuat sebuah sistem yang nantinya bisa mempermudah untuk masyarakat melakukan rutinitasnya. Seperti ya banyaklah untuk pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya. Kan mantap gitu loh. Jadi manfaat gitu, nggak cuma mimpin-mimpin doang, tapi koruptor berkeliaran di mana-mana, kan amsyong tuh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya, ini mantap bener nih kata-kata dari Bung Rocky Gerung dan juga sangat keras lah ya. Oke, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.